Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Tema kita kali ini insyaallah berkenaan dengan hikmah Ramadan di rumah aja. Karena ada pandemi corona atau COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk banyak di rumah. Apa hikmah di balik Ramadan kali ini? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berpuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, yaitu puasa bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah ayat 193 ini memerintahkan kita semua untuk berpuasa agar bertakwa. Jadi tujuannya jelas bertakwa. Mungkin karena sama ini Allah sudah memberikan perintah kepada kita agar kita berpuasa pada bulan Ramadan supaya menjadi orang yang bertakwa. Namun hasilnya kebanyakan selama ini mungkin menurut Allah banyak yang sia-sia. Sudah berpuasa bulan Ramadan masih juga belum bertakwa. Oleh karena itulah Ramadan kali ini Allah paksa kita semua harus banyak di rumah karena ada COVID-19. Agar apa? Lebih maksimal beribadah kepada Allah. Entah gimana lagi cara Allah mengingatkan kita, memaksa kita untuk bertakwa. Ramadan yang akan datang, kalau Ramadan kali ini banyak di rumah saja, kita masih tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Artinya sia-sia dia berpuasa. Padahal puasa ini termasuk amalan di sisi Allah yang pahalanya tak terhingga. Tidak muat dalam timbangan amal. Kata Rasulullah ada 3 amalan tidak muat dalam timbangan amal nanti di akhirat ketika ditimbang di Al-Mizan. Yang pertama adalah amalan sabar. Allah firmankan pada akhir ayat 10 surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakannya ganjaran-ganjaran pahala atau balasan untuk orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, tidak terbatas. Artinya tidak ada batasan. Maka insyaallah pahalanya tak terhingga di sisi Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang pahalanya tidak muat dalam timbangan amal, tidak muat pada al-mizan nantinya. Saking besarnya pahala amalan tersebut.
yaitu tertera pada ayat 40 surah Asy-Syu'ara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapapun orang yang memaafkan kesalahan orang lain, lalu dia berbuat baik kepada orang tersebut, maka ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini maksud ayat ini. Orang memaafkan bukan hanya memaafkan, dia memperbaiki hubungannya dengan orang tersebut, bukan hanya sekedar memperbaiki, tetapi dia berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tak terhingga. Hanya di sisi Allah, Allah saja yang tahu saking besarnya pahala tersebut. Yang ketiga adalah pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan anak Adam untuknya, illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa ini adalah milikku, kata Allah. Hanya aku yang memberikan ganjarannya. Hanya Allah yang tahu betapa besar pahala puasa itu. Tambah lagi Rasulullah bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan, puasanya karena dorongan iman di hatinya, bukan keterpaksaan, bukan ikut-ikutan karena yang orang lain semua berpuasa, malu kalau tidak berpuasa. Bukan karena ada sesuatu yang diinginkan di balik puasa tersebut, tetapi berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dorongan imannya. Wahtisaban, mengharap ridha Allah, mengharap pahala ganjaran di sisi Allah, mengharap adanya hisab perhitungan di sisi Allah nanti di hari kiamat. Ihtisaban. Maka Rasulullah bersabda, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni pada bulan Ramadan ini, benar-benar menjadi orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Lalu amalan lainnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana, dia berdiri pada malam hari, maksudnya salat pada malam hari, salat malam atau qiyamul lail, atau kita sebut dengan salat tarawih. Salat tarawih yang kita laksanakan berjamaah di masjid atau berjamaah di rumah atau sendirian di rumah di kamar kita, pokoknya salat malam pada malam bulan Ramadan, dorongan iman dan harapannya mengharap ridha Allah. Pahala di sisi Allah Azza wa Jalla saja yang dia harapkan. Insya Allah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah. Kaum muslimin wal muslimat arsyadani wa iyyakumullah. Maka penting sekali buat kita semua perhatikan hikmah di balik adanya pandemi COVID-19 ini. Adalah karena mungkin selama ini kita terlalu banyak mengeluh. Alasan, ya Allah, aku gak bisa maksimal puasa Ramadan karena aku sibuk kerja, ya Allah. Sekarang mau ngomong apa? Kerjanya sudah tidak lagi tempat kerja, tetapi di rumah, kecuali hanya sebagian orang. Nah, oleh karena itu, mau beralasan apa lagi di hadapan Allah? Kalau kita selama ini bilang gak sempat aku baca Al-Quran, ya Allah, padahal di rumah kita banyak sekarang, full di rumah, kita nggak kemana-mana, lalu kita gunakan untuk apa Ramadan ini? Tentunya kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ujiannya adalah handphone yang ada dalam genggaman tangan kita, dan handphone ini adalah fitnah. Disebut oleh Rasulullah musannah. Al-musannah itu apa sih, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tulisan-tulisan, bacaan-bacaan yang sebenarnya nggak penting, nggak dapat pahala, cuman kita sibuk dengan membacanya, pindah dari tangan ke tangan, kata Rasulullah, sehingga melalaikan kalian dari kitabullah, dari Al-Quran. Kalian tidak lagi sibuk baca Al-Quran, tapi sibuk menonton, mendengar, membaca apa yang ada dalam genggaman kalian. Mungkin para sahabat nggak kepikiran karena zaman itu belum ada Android, belum ada handphone. Nah, sekarang terjawab, ternyata yang dimaksud Rasulullah SAW tersebut adalah handphone yang ada dalam genggaman tangan kaum muslimin saat ini. Ya Allah ya Rabb, benar-benar terjadi. Orang-orang sibuk dengan apa yang ada dalam genggaman tangannya. Entah apa yang dia dapat.
Mungkin ada sebagian dapat pahala karena dengerin tausiah, dengerin murotal Al-Quran. Tetapi banyak sekali yang sibuk dengan membalas komentar-komentar, berdebat, memutuskan persahabatan, persaudaraan dengan saudara-saudaranya. Allahu Akbar. Ini yang terjadi saat ini. Mari kita pelajari, kita ambil hikmah yang luar biasa. Allah suruh kita di rumah aja, bukan untuk menyibukkan diri kita dengan handphone kita ini. Lupanya, astagfirullahaladzim, terlalu lalai kita di hadapan Allah. Allah suruh kita di rumah saja agar kita di rumah lebih ikhlas beribadah, biar tidak ada yang melihat kita baca Al-Quran. Salat di rumah ini insya Allah mudah-mudahan lebih ikhlas karena tidak ada yang melihat kita. Mungkin Allah suruh kita menjadi hamba Allah yang ikhlas, berzikir di rumah, meluangkan waktu untuk Allah, bermunajat, menangisi semua dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama ini, dan mengingat bahwa kita bukan hanya lagi di rumah aja, nantinya dikubur saja. Terakhir setelah di rumah aja, nanti kita akan dikubur saja. Kita nggak bisa kemana-mana. Di situ kita hanya menerima dua kemungkinan. Yang pertama dapat rahmat Allah, yang kedua mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung dari azab kubur. Karena kata Rasulullah, yang tidak selamat dari azab kubur tidak akan selamat dari azab jahannam. Sebaliknya jika selamat, insya Allah selamat pula nanti di akhirat dari neraka jahannam. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin berbahagia, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada tausiah ini. Semoga Allah ampuni dosa kita, terima puasa kita, ibadah kita, salat kita, taubat kita, taubatan nasuha, dan kita menjadi hambanya yang bertakwa di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah kali ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.